Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Anita Putri, Prodi PGMI semester 4 di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Pondok Pesantren Al Amanah Al Gontori. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya di mata kuliah Psikologi Agama dengan judul Zikir dan Sholat sebagai Psikoterapi Religius. Baik, untuk di bab pertama ini ada latar belakang, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, berzikir dan berdoa sangatlah penting untuk diterapkan khususnya bagi umat muslim. Karena kedua aktivitas ini merupakan hubungan antara seorang hamba terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yaitu suatu kegiatan atau cara yang dilakukan oleh seorang hamba dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam zikir, seorang hamba memuji dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun doa adalah suatu cara atau aktivitas seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seorang hamba memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud dalam hati bahwa keinginannya dapat terkabulkan. Kita diperbolehkan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan hanya satu-satunya tempat bagi seorang hamba untuk mengadu, mengeluh, dan memohon pertolongan. Dan juga psikoterapi yaitu metode yang umum digunakan untuk menangani berbagai gangguan mental dan masalah emosional. Metode ini diberikan oleh seorang yang ahli di bidang kesehatan mental. Melalui terapi ini dapat mengidentifikasi serta mengubah perasaan, emosi dan suasana hati, pikiran, serta perilaku seseorang ke arah yang lebih baik, serta membantu untuk mempelajari cara mengendalikan hidup serta mengatasi situasi dengan cara yang lebih sehat dan efektif. Baik, di sini saya akan menerangkan lebih jelas pengertian zikir. Zikir merupakan ibadah yang paling ringan, sekaligus paling besar kedudukannya dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan gerakan lidah adalah gerakan yang paling ringan dan paling mudah dari segenap anggota badan lainnya. Zikir menurut bahasa adalah ingat akan sesuatu atau menyebut akan sesuatu. Zikir menurut istilah ahli sufi adalah ingatan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sarana apa saja, baik secara zahir atau dalam batin. Orang yang senantiasa berzikir akan merasa tentram dan tenang dalam hidupnya. Adapun macam-macam zikir yaitu yang pertama, ada zikir dengan lidah atau lisan. Zikir dengan lisan dilakukan dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir, baik dengan suara jelas ataupun suara samar. Kalimat zikir bisa dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya yang kedua, ada zikir dengan pikiran. Zikir dengan pikiran dilakukan dengan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan zikir yang sangat tinggi nilainya. Yang ketiga, ada zikir dengan perasaan, yaitu zikir yang dilakukan dengan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan indahnya rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga dapat merubah perasaan negatif menjadi positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah zikir dengan keyakinan. Zikir dengan keyakinan adalah mantapnya akidah tauhid dalam perjalanan hidup, bahwa segala sesuatu yang terjadi hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan dilakukan dengan sikap taat dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hal akidah, ibadah maupun muamalah.
sehingga segala gerak dan langkah serta tutur kata memancarkan akhlak Allah Subhanahu wa taala yang penuh rahmah, berbudi luhur dan jauh dari akhlak tercela. Adapun manfaat dari zikir yaitu yang pertama, zikir membawa seseorang untuk mendapat keberuntungan berupa surga. Zikir juga dapat meninggikan derajat seseorang. Zikir dapat menjauhkan diri dari syaitan. Zikir dapat membuat hati menjadi tenang dan lapang. Zikir dapat menumbuhkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta dapat menggugurkan dosa dan menghilangkannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian doa. Doa adalah ibadah yang paling utama. Barang siapa yang berdoa, maka dia sedang meniti keselamatan. Ibadah doa sangat berpengaruh pada kehidupan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Manusia sebagai seorang hamba harus berdoa karena manusia lemah dan fakir. Menurut bahasa, doa memiliki arti memanggil, sedangkan menurut istilah syara, doa berarti memohon sesuatu yang bermanfaat dan memohon terbebas atau tercegah dari sesuatu yang memudaratkan. Adapun macam-macam doa yaitu yang pertama ada doa untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti doa mau makan, doa setelah makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, dan doa keseharian lainnya. Yang kedua ada doa untuk meminta keselamatan dunia dan akhirat, doa untuk kedua orang tua, dan doa lainnya. Adapun manfaat doa yaitu yang pertama, doa berfungsi untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang lemah. Dengan doa, seorang hamba menyadari bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, menerima taubat, dan mengabulkan setiap doa-doanya. Yang kedua, doa mengajari kita agar merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, doa mengalihkan hiruk-pikuk kehidupan dunia, keharibaan tafakur, dan kekudusan munajat atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memutuskan syahwat duniawi yang fana menuju ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Baik, untuk pembahasan kita yang terakhir yaitu pengertian psikoterapi religius. Apa itu psikoterapi? Psikoterapi yaitu menggambarkan proses pengobatan gangguan psikologis dan tekanan mental dengan menggunakan teknik verbal dan psikologis. Atau dengan istilah umumnya yaitu seorang profesional yang dilatih untuk merawat individu, pasangan, atau kelompok yang memiliki masalah mental. Adapun pengertian psikoterapi Islam selanjutnya yaitu adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit maupun mental, spiritual, moral maupun fisik melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun objek psikoterapi religius yaitu yang pertama mental, yaitu yang berhubungan pikiran, akal, ingatan atau proses yang berasosiasi dengan akal, pikiran, dan ingatan, seperti mudah lupa, malas berpikir, tidak berkonsentrasi, bahkan tidak memiliki kemampuan membedakan antara yang halal dan haram, yang bermanfaat dan yang mudarat. Yang kedua ada spiritual, yaitu yang berhubungan masalah ruh, semangat jiwa, religius, yang berhubungan agama, keimanan, dan kesolehan. Contohnya yaitu seperti syirik, kufur, lemah keyakinan, dan sebagainya. Yang ketiga ada moral atau akhlak, yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Moral dan akhlak atau tingkah laku merupakan ekspresi dari kondisi mental dan spiritual. Ia muncul dan hadir secara spontan dan otomatis, dan tidak dapat dibuat-buat ataupun direkayasa. Dan yang keempat ada fisik,
yaitu tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi religius, kecuali memang ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, adapun metode psikoterapi religius. Yang pertama, ada metode ilmiah, yaitu metode yang sering diaplikasikan dalam dunia pengetahuan pada umumnya. Untuk membuktikan suatu kebenaran, maka dibutuhkan penelitian secara empiris di lapangan. Dan untuk mencapai kesempurnaan, paling tidak mendekati kesempurnaan untuk penelitian hipotesa itu, maka dibutuhkan metode ini dengan teknik-teknik seperti interview, eksperimen, observasi, dan survei di lapangan. Yang kedua, metode keyakinan, yaitu terdiri dari ilmu yakin. Ilmu yakin yaitu keyakinan yang diperoleh berdasarkan ilmu secara teoristis. Selanjutnya, ainul yakin. Ainul yakin yaitu suatu keyakinan yang diperoleh melalui pengamatan mata secara langsung tanpa perantara. Selanjutnya, hakul yakin yaitu keyakinan yang diperoleh melalui pengamatan, penghayatan, dan pengalaman. Dan yang terakhir adalah kamalul yakin, yaitu suatu keyakinan yang sempurna dan lengkap, karena ia dibangun di atas keyakinan berdasarkan hasil pengamatan penghayatan, teoristis, aplikatif, dan empirik. Yang ketiga yaitu metode otoritas, yaitu suatu metode dengan menggunakan otoritas yang dimiliki oleh peneliti, yaitu berdasarkan keahlian, kewibawaan, dan pengaruh positif. Dan yang terakhir adalah metode intuisi, adalah metode berdasarkan ilham yang bersifat wahyu yang datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa doa dan zikir merupakan psikoterapi religius yang dapat membangkitkan rasa percaya diri dan optimisme yang paling penting selain obat dan tindakan medis. Berkaitan dengan itu, doa dan zikir merupakan komitmen keimanan seseorang. Doa adalah permohonan yang dimunajatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya. Dengan begitu, doa dan zikir dapat dijadikan psikoterapi religius untuk pengobatan keguncangan jiwa, kecemasan, dan gangguan mental. Zikir dan doa adalah metode kesehatan mental. Dengan berzikir dan berdoa, orang akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada dalam perlindungan dan penjagaannya. Dengan demikian akan timbul rasa percaya diri, teguh, tenang, tentram, dan bahagia. Baik, cukup sekian pemaparan presentasi dari saya di mata kuliah Psikologi Agama dengan judul presentasi Zikir dan Doa sebagai Psikoterapi Religius. Dengan harapan semoga apa yang telah dipaparkan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang telah menonton video ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.